Bismillah. Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat YouTube semuanya, yang muslim dan non muslim juga. Selamat malam buat suami aku tercinta. Pokoknya begini ya, kita bicara tentang sifat-sifat Allah yang kita ketahui ya, yang tahu sedikit tidaknya yang aku tahu ya, bahwa Allah itu bersifat, selain Rahman, Allah itu bersifat apa ya, sifat-sifat Allah itu maha bijaksana, maha adil, itu adil, jadi tidak usah khawatir, Allah itu maha adil. Di sini kewajiban kita memaafkan terhadap orang-orang yang menyakiti, menzalimi, tetapi Allah itu tetap tahu hati nuraninya, makanya tidak usah sakit hati atau punya apa ya, Allah itu kok tidak adil sama aku, kok aku demi, tetap Allah itu apa namanya, aturan Allah itu tetap berjalan gitu, jadi tidak usah khawatir. Di sini aku mau mengatakan berbuat adil pada setiap toko gitu aja dah. Kalau menyangkut Allah itu guru-guru besar, aku makan makhluk, akulah makhluk Tuhan, itulah intinya. Jadi ini kan dari toko sebelah ya, Pak Haji dan Bu Haji. Aku beli nih, ini adalah stok lama, katanya stok lama. Gimana nih Umi, aku beli gitu ya, lama-lama kan habis tuh stok yang lama aku beliin. Nah terus aku kan berpikir, kemarin kok ada segini ya bahannya, yang ini ada segini, terus aku dapat lagi nih besoknya ini gitu kan, kemarin hanya cukup buat begini nih gitu ya, aku tunjukin buat anak muda, tapi sekarang tuh aku komben seperti itu tuh, bagaimana jadinya karena ada permintaan gamis dari masjid. Kalau ini kan tadinya aku tujuannya buat anak muda gitu lah, tapi karena buat masjid jadi harus dibikin syar'i. Terus yang bikin aneh Pak Ustadz, aku tuh seneng banget tuh bikin segitiga. Kenapa ada apa dengan segitiga? Tapi bukan segitiga bermuda ya. Di sini itu tempatnya, khususnya di hati aku, khususnya juga di kreativitas aku, adalah tempat-tempatnya orang yang bertakwa dan mentakwakan tuh dangukeun tah orang Sunda teh. Kalau nyaros seperti itu, balepotan tuh. Ini kan titik ketiga nih, A, B, C. Jadi liar di sini tuh, itu mah segitiga bermuda. Jadi kehidupan aku tuh harus mendatangi ini tuh, titik. Kalau ditarik ke sini, berarti garisnya Khatulistiwa, itu mah Indonesia. Kalau ini kan aku cerita ini. Aku yang aku ini menceritakan segitiga yang global, berarti ya. Global warming, jadinya pemanasan global. Itu mah yang sekarang kita alami, jadinya menghadapi masa sesi maksudnya begitu. Jadi aku itu tidak pernah berlama-lama memikirkan hal-hal yang menurut aku lebih penting, itu tugas yang Allah berikan gitu ya. Makanya itu kalau hidup dengan petunjuk itu tidak akan patah arang. Itu dari kemarin ngomongin patah arang, tidak akan butungan. Atau tuh bahasa apa tuh butungan Pak Ustad? Jadinya ada Pak Ustad tuh katanya tuh seneng, ini si Neng mah seneng karena segitiga mulu gambarnya tuh sampai masak aja tempe. Aku masak tempe kan, maksudnya aku mau goreng tempe, dibikin segitiga juga tempe, tahu dibikin juga segitiga. Tapi aku tidak suka sih, aku mah hanya satu macem gitu. Kalau tempe aja, kalau tahu aja, jadi satu gitu Pak Ustadz. Kalau dimakan dua-duanya tuh rasanya tuh aneh gitu. Jadi aku tuh sukanya satu macam gitu ya, kayak merek gini loh, kayak gini tuh kan, satu macam kan. Seperti yang aku katakan kemarin, tasbih itu bawa kenyamanan dan kedamaian bagi aku. Tapi bukan berarti aku ini
apa ya, anti emas ya, anti emas-emasan, emas siapa aja deh. Maksudnya aku emas itu, emas, berlian, permata itu kan iniannya wanita ya. Hanya untuk periode itu udah terlewati sama aku. Ketika sepulang umroh, Allah merubah aku menjadi, kalau kalau kamu berdoa ingin mendapatkan ketentraman batin, maka keduniaan tuh Allah dari benak kita ya tiadakan gitu. Tuh kayak aku tuh punya tas-tas yang mahal, malah lebih memilih yang 50 ribuan dipakai tuh, sampai dipakai siar yang kerincing. Itu yang dipakein kerincing 10 ribuan tuh. Terus aku juga punya apa ya, kalau begini ya, aku punya uang 100 ribu, aku pingin makan sama burger, chicken chicken nugget, apalah ya yang mahal-mahal. Tapi ujungnya mah aku teh malah makan sama apa, sambal lalap. Tapi sisanya banyak tuh kalau makan sama sambal lalap. Maksudnya aku punya uang 100 ribu tuh buat aku sendiri ya. Kalau buat anak-anak aku memprioritaskan tuh, karena udah malam. Seperti inilah. Jadi harus diluruskan tuh, lidah kita harus diluruskan gitu. Jadinya banyak hal yang harus diluruskan dalam kehidupan ini tuh ya. Jadinya apa ya, liar ya, jadinya ngerasainnya liar, bahkan sampai sesak di dada. Itu nyanyian siapa ya? Aku itu kalau terasa sesak maksudnya karena sesak permasalahan hanya sebentar Pak Ustadz. 5-10 menit tapi buru-buru. Kan Allah menyiapkan penangkal. Allah itu begini, sepulang umroh itu Allah membekali aku, menunjukkan dengan bidara, pohon bidara. Aku bilang, buat apa nih bidara? Ternyata aku harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan akhir zaman gitulah kira-kira. Jadi sekarang aja apa nih, aku ini sepulang umroh itu lebih dituntun ke mendalami hikmah gitu ya. Jadi segala sesuatu yang aku miliki itu dari hikmah semua. Jadi gini loh, aku kan tidak mau membebani, aku kan memilih hijrah, tidak mau membebani anak-anak itu dengan apa ya namanya, dengan membeli satu pakaian yang, maksudnya pakaian yang harga buat hijrah itu mahal loh ya. Mahal, luar biasa mahal. Semakin panjang hijab tuh semakin mahal, dan itu tantangan pengorbanan buat wanita muslimah yang berhijrah. Makanya aku berusaha mengadakan teknik cicilan selama 6 tahun, kok 6 bulan. Kumaha tuh ya. Jadi 6 tahun ini tuh melakukan cicilan ya kemarin-kemarin, tapi semakin kesini karena Allah menuntun gini loh, kalau yang sebaik-baik perniagaan itu bagusnya itu yang cash gitu. Jadi Allah menuntun ke masjid lah, istilahnya ke masjid, lebih fokus sendiri karena keadaan zaman tuh udah ruwet, udah puyeng ya. Ibu-ibu itu, mamah-mamah itu sudah kepuyengan buat beli bahan pangan, makan tuh. Makanya buat dicicilin itu semakin gini ya, kalau tidak semua orang konsekuen gitu. Jadi kita lebih baik tuh mencari tempat-tempat yang apa ya namanya, lebih ya laba, untungnya sedikit tetapi berkah gitu loh. Karena kalau tidak semua, kalau dengan metode cicilan itu tidak semua konsekuen untuk akhir zaman ini ya. Tapi ada juga sih gitu ya, tetap kita beri cicilan kepada ya yang mau gitu. Aku juga mempermudah. Jadi ngomong ini nih tuh kan segitiga kan tuh Pak Ustadz, di sini tuh ada titik 1, titik 2, titik 3 tuh. Titik 3 ini kalau ditarik khatulistiwa tuh nggak tahu kenapa tuh ya. Berarti di sini ada A, B, C. Di titik ini ada A, B, C. Ke sini ya begitulah. Terus apa ya?
Terus ada bola basket tuh, aku kan pemain basket. Siapa yang bisa basket itu ya? Umot Al-Qadar bisa basket tidak Umot? Nah, bola basket apa hubungannya dengan aku ya? Terus siapa lagi? Siapa ya yang aku kenal di YouTube, siapa sih? Oh, aku tuh kan sedang bercanda. Pak Burak, siapa lagi? Omar Borkran tuh. Terus siapa lagi ya yang bisa basket tuh, siapa lagi ya? Pangeran Paja bisa nggak sih? Pangeran Paja main basket. Nah, di sini hidup aku itu seperti bola basket gitu ya. Nih, aku liatin bola basket. Ya, bola basket. Bola basket tuh. Nih bola basketnya. Nah, ada bola basket tuh. Kita bikin cerita aja ya. Cerita dari Wakepoh. Tuh, itu mah zaman baheula. Jadi di sini tuh aku tuh mantan atlet tuh. Mantan atlet yang apa ya? Semakin tambahnya usia tuh hijrah gitu. Hijrah diri dari fisik lah ya, minimalnya aku dari fisik gitu ya. Kan hijrah tuh macam-macam. Nah, gitu akhirnya berusaha memperbaiki diri, akhirnya memberikan ya keberkahan lah dengan hijrah aku. Nah, gitu lah. Intinya siapa tuh yang pinter main basket? Ya siapa sih? Kalau Pangeran MBS kan enggak. Pangeran Pajak, iya ya, pernah ya Pangeran Pajak. Pak Burak, Omar, udah jelas itu mah kan. Tuh jadi ya, hidup aku tuh seperti bola basket nih. Jadi lempar sana, lempar sini. Ya, maksudnya begini. Ketika aku sebelum umroh itu diuji sama Allah sakit ini kan, sakit kista. Sakit kista itu jadi ya kalau menurut aku tuh gini lah, dengan adanya sakit kista itu apa yang kamu ambil hikmah gitu ya. Jadi hikmah tuh banyak, jadi melatih kesabaran aku gitu. Jadi hidup aku tuh seperti ya Allah, kok aku dilempar-lempar ya, kayak ibaratnya bola basket. Jadi gini, aku di apa ya, dibilang didiagnosa lah ya. Belum. Pertama aku kerasakan, aku tuh fokus sama anak-anak, tuh nyebrek, aku tidak bisa bangun lagi tuh. Langsung tidak bisa bangun. Terus aku juga ada kesalahan teknis waktu itu lagi melilit ya. Ini para mama-mama yang punya kista itu pasti merasakan gejalanya itu beda-beda ya. Ada yang melilit, ada yang beda-beda, pokoknya keluhannya beda-beda. Terus aku juga kena apa ya waktu itu tuh lah, tidak sengaja. Jadi di sauna tuh aku tuh udah lagi melilit gitu, aku anak-anak lagi pada ramai sauna, aku ikut-ikutan sauna, itu udah langsung pingsan deh. Jadi ada sebenarnya kesalahan teknis, lagi melilit aku ikut-ikutan mandi sauna itulah. Mungkin kaget, jadi urat itu langsung nggak bisa brak, aku jadi tumbang deh gitu. Pemain basketnya jadinya udah deh, jadi letoy deh jadinya. Intinya aku langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu lama. Ini penyakit apa sih yang aku derita? Lama. Habis gitu aku meminta mohon petunjuk sama Allah, ini penyakit apa sih? Terus akhirnya dibawa ke kampung ya, mesti pulang kampung. Baru itu aku merasakan jauh dari anak-anak. Tapi itu ujian ya, kita harus kuat karena demi kebaikan. Habis itu baru terbuka tuh sedikit, penyakitnya tuh ini gitu. Baru dibuka tuh sedikit-sedikit sama Allah tuh, kalau membuka sesuatu sedikit-sedikit, tidak langsung sekaligus gitu. Jadi ini kata dokter dari Tasik tuh, kamu menderita itu, maksudnya kamu itu menderita dari kandungan, katanya tuh, dari kandungan. Karena itu terus aku bisa apa ya, bisa sakit aku tuh mereda itu karena bisa ngerasa perasaan tuh sembuh, padahal enggak. Belum. Jadi aku dipakein suntikan waktu itu apa ya, kalium apa sejenis gitulah. Itu ceritanya. Jadi nah, ini penggunaan psikotropika itu ya,
halal, halal nilainya kalau digunakan untuk hal-hal medis. Tetapi kalau disalahgunakan untuk hal-hal lain itu yang tidak boleh. Begitu kira-kira. Jadi bagaimana kita menilai barang sesuai dengan manfaat dan fungsinya. Tuh. Jadinya buat meluruskan gitu. Jadi kayak apa ya? Dibutuhkan ya barang yang kalau menurut syariat Islam itu haram ya, tetapi untuk hal-hal seperti medis itu diperlukan banget gitu ya. Dan itu nilainya itu bisa beda, bisa lain gitu. Gitu, itu ceritaku. Habis gitu aku melihat begitu dokter gini. Bu, udah diketahui katanya itu diagnosanya apa Pak? Apa Dok? Gitu. Ternyata dari kandungan gitu, tapi katanya ragu ini mesti gini, tapi katanya ini jenis apa ya, istilahnya itu lengket katanya gini loh, apa nih darahnya itu kayak nempel lengket. Kalau melihat, aku selalu melihat mimik wajahnya itu, ragu apa tidak ya ini gitu. Misalkan orang yang bicara sama kita tuh ragu apa tidak nih. Kalau kita ragu, oh ada sesuatu, aku langsung mengambil keputusan gitu. Tolong bawa aku ke Bandung gitu. Itu jadi aku tuh petunjuk jadi sholat meskipun lagi sakit, tetap kita harus melakukan sholat meskipun tiduran, isyarat. Kan ada dalam Islam itu yang memudahkan sholat. Mau duduk, mau berdiri, mau berbaring, mau kedip mata kalau udah isyarat namanya. Kalau udah parah banget sakitnya itu kemudahan sholat ketika kita sakit gitu. Apa yang dirasakan Allah Maha tahu, apa yang aku rasakan. Akhirnya aku dibawa tuh ke Bandung. Dalam perjalanan kita tidak tahu nih kemana nih gitu. Ya kan kita punya hati ya, manteng lagi tuh ke Allah tuh, gitu. Jadi tidak boleh terlepas dari hati itu, tidak boleh terlepas sedikit pun dari petunjuk Allah gitu loh. Jadi kalau kita berdekatan dengan orang-orang yang dekat dengan petunjuk tuh enak rasanya. Bukan dengan orang kaya tuh, ya orang kaya temannya ya yang dekat, jadi enak rasanya gitu. Beda auranya, beda yang aku rasakan karena aku pernah dekat juga dengan dulu dengan teteh yang hijrah tuh, kakak sepupu. Bener betah banget ya deket sama teteh gitu. Aku belajar syarian tuh dari teteh dulu, teteh yang di Bandung. Halo teteh Lilis tuh. Aku belajar sekarang aku lebih panjang hijabnya teteh, lebih melebihi teteh nih, malah aku jualan syar'i lagi tuh. Jadi ya aku tuh mengambil hikmah dan belajar dari orang itu, dari semua orang, yang muslim, yang non muslim. Kalau yang non muslim itu perilaku, terus adab sopan tuh kemarin tuh dari itu anak-anaknya Cici tuh Cici Palehan itu santun luar biasa. Jadi apanya aku suka ngelihat, oh iya, cara ngomongnya tuh benar-benar gitu ya, kita tiru ya cara baiknya gitu dari mereka. Terus gitu aku kan ke Bandung tuh, di jalan aku bingung nih mau kemana ini ya. Ternyata dengan sendirinya Allah menuntun mobil yang dibawa ya keluarga. Aku mobilnya diarahkan ke, waktu itu ada ya dapat petunjuk dari pedagang ya depan rumah sakit, katanya ke apa ya namanya, Sentosa tuh di Hasan Sadikin itu sudah penuh kan, dari di Tasik tuh udah pada gimana, kawasan Sadikin tuh penuh. Akhirnya dibawa ke Sentosa tuh, di Sentosa dikasih kemudahan, langsung diterima. Wah, pokoknya dokternya juga yang luar biasa baik sekali itu. Bagaimana itu di situ nih fungsi kebaikan. Nah, kebaikan itu pembuka petunjuk jalan hidup nih. Seperti apa yang aku dapatkan hari ini, apa ya, aku bilang kok kemarin kan aku lagi fokus ke satu bidang gitu, belum mencari orderan, ada hari ini pesan ini, pesan itu gitu. Jadi tidak boleh putus asa dan putus harapan. Sesusah apapun keadaan kita sekarang ini ya, mau resesi, mau pemanasan global ya, pokoknya bikin apa ya, terus kita berusaha menghibur diri sendiri ya, berusaha ceria gitu. Karena hidup itu tidak akan pernah salah, karena kitanya aja yang salah menilai hidup. Itulah kira-kira. Biarkan orang dengan sifatnya masing-masing, dengan aktivitasnya mereka, kita mah ya jadi kita aja, diri kita sendiri gitu.
apa ya namanya, dengan patokannya malah percaya yakin sama Allah lah gitu aja. Dan insya Allah dengan petunjuk-petunjuknya itu alhamdulillah lah, luar biasa lah pokoknya. Tidak kaya tapi cukup, tidak meminta kaya tapi cukup, dan berkah gitulah. Yang intinya mah hati damai tenang itu sajalah. Kalau uang mah sedikit sama, banyak juga sama penggunaannya. Jadi bagaimana kita menilai uang ya. Kalau dibilang kurang mah ya jelas kurang, buat belanja ini tuh pinginnya tuh banyak gitu. Tapi di situ aku selalu menikmati proses ya, proses hijrah, proses ini. Aku punya uang misalnya 50.000, 100.000, ya udah nggak apa-apa, aku pergi belanja gitu ya ke situ. Terus itu melatih kesabaran, terus tidak langsung merauh, apa ya, kalau istilah Sunda mah gerauh kusiku gitulah. Jadi aku tuh selalu begini, tahun berapa, 2 tahun ke belakang ya, aku mendapatkan orderan banyak, pesen buat Pak Haji bilang ada pesanan Bu buat seragam masjid, terus buat majelis taklim. Masya Allah luar biasa, itu kan yang besar-besar, orderan besar-besar, dan mereka tuh menyangka aku itu apa ya, yang komersil bener-bener, dan bener-bener usaha bener-bener apa ya, pengusaha bener-bener gitu loh, pengusaha dagang bener-bener baju. Padahal itu waktu aku tuh hanya sisa senggang waktu kan, semakin kesini semakin sedikit ya. Gue juga minta, ya Allah sesuaikan dengan keadaan aku dong sekarang gitu. Kasihan kalau di orderannya banyak kayak kemarin ditolakin kan, sayang juga. Padahal kata temen aku, kenapa Umi nggak keakuin, karena aku kan belum apa ya namanya, belum kenal sama para mitra jahit yang mengharapkan itu gitu. Jadi aku banyak mendapatkan orderan gitu. Sekalinya orderan kadang dibagiin sama teman-teman gitu. Teman-teman ini aku dapat orderan maksudnya gini ya, 1, 2, 3, 4 aja deh keleler, belum dari masjid ya. Alhamdulillah lah gitu lah, intinya dinikmati deh. Mau apa ya namanya, mau berapapun apa ya yang dapatkan itu dinikmati, disyukuri. Sebenarnya jiwa kreativitas itu belum ada yang beli juga kita udah seneng gitu ya, udah seneng dengan hasil karya yang kita punya gitu. Intinya gitu, siapa lagi sih yang menghargai hasil karya kita kalau bukan kita sendiri. Tapi di sini alhamdulillah lah, orang-orang unik nih si segitiga ini. Segitiga itu siapa ya? Aku tidak tahu deh dari segitiga itu siapa. Dan dari segitiga ini banyak yang seneng ya. Aku bikin kan awalan sarung pakai segitiga. Ternyata seneng. Tapi motif aku selalu punya ini ya, punya trik ciri khas gini. Kalau mau milih batik itu, aku tidak bisa memilih batik yang bunganya besar. Jadi harus bunga-bunga yang kecil gitu, yang kalau enggak kayak seperti songket tuh, jadi songket, jadi unik ya. Jadi apa ya, jadi di situ, jadi bagaimana aku bisa memilih motif. Jadi tidak sembarangan ada apa namanya, batik yang motif besar-besar aku beli, aku enggak, karena daya tarik itu beda. Jadi aku selalu mencari kualitas dari, bukan gini, yang paling itu tuh motif, terus kita memadu-madan. Aku seneng ngedesain sama ini aja, matchingin gitu, matchingin. Kalau jodoh tidak matching bagaimana rasanya? Ini harus match gini Pak. Kalau malah ngomongin jodoh ya, jadi memang kalau jodoh itu kan sambal lalaban, ikan asin ada sayurnya. Kalau nggak ada ikan asin sama apa ya tuh. Jadinya ini juga sama tuh, jadi harus matching. Sekarang kalau tiap hari dari baju juga ya, baju kalau buat sehari-hari aku apa adanya, tapi kalau buat siar itu harus benar-benar yang matching, dari mulai topi, dari nikab ya, cadarnya, dari mulai baju-baju syar'inya, jadi harus matching. Kalau aku harus siar tuh gini loh, bukan siar ya kalau dibilang makin nih loh, kalau ya kan aku kan gak enak ya.
Jadi memperlihatkan hijrah itu ternyata benar-benar nikmat gitu. Jadi aku melakukan apa ya, sebenarnya seneng ya, maksudnya gini, seneng tuh dengan aku, kata orang kok tiktokan itu mah Umi, katanya itu mah tiktokan, si Umi tiktokan. Aku kan nggak tahu tiktok ya, aku tuh hanya spontan aja dengar India, lagu-lagu India. Aku mau memperlihatkan ini, gini loh, apa ya, masih gini loh, keindahan hati aku dengan bernikah tuh seperti ini gitu ya. Terus apa ya, pokoknya itulah. Jadi intinya aku tuh benar-benar menikmati hijrah ya. Kalau masalah nikah itu kan seperti yang aku bilang kemarin, kalau dijalankan itu dapatkan bonus plusnya dari Allah, kalaupun tidak juga tidak masalah. Tapi itu sebenarnya udah syariat ya. Kalau gini ada banyak bagusnya gitu. Apalagi di musim panas begini kan bisa ketutup, wajah itu tidak terkena langsung radiasi matahari begitu. Jadi ya, aku ini apa ya, di sini tuh sepertinya berhubungan sekali. Ini tuh ada aura baiknya, ada aura jahatnya juga. Ini segitiga ya, kita ngobrol-ngobrol segitiga, padahal wajah aku segi 4 loh. Wajah aku tuh segi 4, ada tuh segi 4 kayak ayah tuh. Jadi kalau ngobrol-ngobrol ayah nanti ada cerita-cerita itu lagi ya, janganlah. Jadi intinya tuh segitiga ini apa ya, mungkin ada orang-orangnya kali ya. Kalau titik 1, 2, 3 segitiga, mereka itu bamain di sini kali ya, segitiga bamain, tahu gak bamain apa? Seperti aku mainannya ini kain gitu. Tapi aku melakukan ini semua untuk kebaikan ya. Di sini tuh dunia kebaikan, segitiga kebaikan, gitu, untuk semuanya ya, adil dan merata dengan dibeliinnya semua stok kain. Pak Haji tenang aku beliin gitu, Uda tenang aku beliin kan. Dari si Uda ada yang kayak semeter. Kalau dari Pak Haji itu ada yang 3 meter tuh, jadi otomatis juga kadang-kadang suka Pak Haji suka ngelebihin. Ya udah deh, Bu, nggak apa-apa deh katanya, ini ada lebih ya, terima kasih Pak Haji tuh. Dan Bu Haji jarang ada, kemarin anak dan Pak Haji. Terus udah juga terima kasih suka ngelebihin aku, dan itu berbalik lagi ke kebaikan kita. Kalau kita nggak suka ngasih lebih sama orang lain juga akan ngasih lebih sama kita. Sebenarnya hari ini aku mengobrolkan tentang kepercayaan, mahalnya kepercayaan dari orang tuh ya. Kadang apalagi urusan, pokoknya itulah, kepercayaan tuh mahal sekali gitu ya, dibandingin dengan materi itu mahal kepercayaan tuh. Kadang begini, Umi kenapa enggak ngambil dulu, berarti udah percaya dong, enggak gitu. Karena kita, kalau aku ngambil sesuatu itu kita konsekuen, harus bayar cicilan gitu lah, istilahnya dicicil gitu. Kalau kita aku pingin sesuatu tapi hari ini uang belum ada, besoknya baru ada gitu. Kadang kalau buat darurat banget baru aku ngambil sekarang itu. Tapi kalau tidak darurat ya janganlah diusahain, jangan gitu. Dan aku tidak pernah bisa ngambil pokoknya yang tidak sesuai dengan saku aku gitulah. Jadi intinya konsekuen, punya uang berapapun dicicil gitulah gitu. Bahkan aku mengajarkan sama adalah temen aku, kalau punya tunggakan keluar tuh dicicil, malah marah kan. Tidak semua orang juga mau menerima saran seperti itu, karena mereka juga punya apa ya, punya cara hidup mereka sendiri. Aku mah mau langsung bayar katanya akhir bulan. Ternyata kan banyak sekali yang tidak diduga terjadi, seperti sakit lah, anaknya sakit itu loh, yang mempermudah kayak utang piutang tuh dicicil. Jadi punya berapapun per hari atau apa, jadi nggak kerasa gitu. Tidak, ya itulah, selama 7 tahun ini alhamdulillah aku tidak ada masalah dengan ini ya, dengan ongkos-ongkos jahit. Alhamdulillah dari 7 tahun ini Allah menuntun aku untuk 2, 3 sampai 4 ya. Cuma kalau ada sesekali permasalahan yang salah paham itu ada, itu namanya hidup gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang malah Allah menunjukkan ini loh, kalau kamu agak berat, terlalu mahal yang itu, ini loh gitu, nunjukin gitulah fungsinya petunjuk. Kalau kamu
ini aku bilang kita bicara masalah hikmah ya. Aku mendapatkan semua ini dari hikmah yang aku dapatkan. Terus apa ya, seperti gini, aku jadi karena gini, tiap pagi kan aku repot dengan urusan anak-anak yang mak voucher pulsa gitu. Akhirnya hikmahnya aku ngadain di rumah, nyetok gitu loh, intinya gitu. Karena kebutuhan yang tiap hari rewel dan orang-orang dan ini loh. Dan hal itu tidak mau membuat semua gaduh gitu. Jadinya aku nyetokin deh gitu. Jadi itu hikmah. Terus apa yang pokoknya hikmah lah. Aku itu sampai ke anak-anak aku mengajarkan ilmu hikmah. Hikmah itu kadang tega tuh begini. Aku menasihati seseorang berdasarkan ilmu keperawatan, berdasarkan ilmu saling menasihati dalam kebaikan gitu. Aku misalkan, kok dekat dengan si A, si B, si C itu kok nggak berubah-ubah gitu. Ya udah deh, daripada aku kesal dan menunggu perubahan nih, akhirnya udah aku menjauh, jaga jarak, udah tinggalin deh gitu. Tapi aku tidak berarti membenci ya. Mungkin suatu hari nanti aku ketemu lagi dengan beliau ya, dan sudah berubah gitu. Terus aku ketemu berarti dengan si B nih, misalkan sebagai teman, sahabat atau mitra atau relasi ya, pokoknya intinya di situlah. Jadi di situ si B juga, namanya manusia kan tidak ada yang sempurna, ada kekurangan kelebihan. Di situ kita sharing, apa sih yang kurang dari aku, apa yang ini dari Anda. Tapi kalau tidak satu visi sama misi, aku juga tidak bisa memaksakan untuk terus dekat ya, karena kenyamanan hati gitu. Akhirnya menjauh dengan sendirinya. Terus kenal si C, si D gitu. Intinya dari 1.000 orang yang aku kenal, hanya 4 apa 5 orang yang membuat aku bisa bisa mendekati satu visi dan misi sama aku gitu. Dari misalkan nih, dari ratusan orang atau 1.000 orang yang mendekati, maksudnya adalah yang satu visi dan misi, maksudnya yang satu hati yang mendekati dengan inian aku gitu, hanya beberapa orang. Dan itu juga selektif ya. Maksudnya selektif itu gimana sih ya, aku tuh kadang gini, deket dengan orang-orang di sekitar aku tuh, aku tidak pilih-pilih gitu, mau dari Pak Satpam, ahli bangunan, terus karyawan toko, terus karyawan bank, terus para orang yang ada mungkin ya pejabat tapi tidak, karena aku kan ibu rumah tangga. Jadi semua dari mulai kalangan bawah, menengah sampai atas gitu. Jadi aku tidak pilih-pilih, tapi dari semuanya itu hanya beberapa orang yang satu. Dan memang harus begitu ya, kita filter gitu, situ filter. Jadi tidak bisa sembarangan teman yang bisa masuk ke dalam ruang hidup kita ya. Jadi harus selektif benar-benar. Nah kalau kita mau mah kita terima semuanya ya, berapa orang yang kita bisa ini gitu loh. Maksudnya tiap orang kan beda visi misi, beda pandangan hidup gitu, dan itu susah banget gitu ya. Nah, intinya di situ. Malam ini ceritanya panjang lebar. Di sini semua tugas-tugas aku selesai, alhamdulillah tuh. Tinggal pesanan besok, ada pesanan ini lagi tuh, tapi warna hitam katanya tuh, pakai ini hijab tapi pakaiin ini katanya tuh, segitiga hijabnya, terus batiknya hitam motifnya hitam, ke hitam-hitaman tuh. Berarti di sini alhamdulillah aku bersyukur ya. Jadi aku baru buat 2 gamis umbrella bawahnya itu pakai ini, ternyata pada seneng gitu. Yang satu sudah keluar, yang satu juga seneng kemarin, cuma ukurannya aja belum begitu lengkap tadi gitu kira-kira. Jadi Allah itu maha adil dan bijaksana, tidak usah khawatir. Sama Umi mah ceria terus. Si Umi makan ceria dan ceria. Kita fokus sama apa yang Allah perintahkan. Aku juga belum bikin lagi gamis Palestina tuh, karena pesanan lagi ada terus. Pesanan tuh kalau tahun kemarin
lebih cenderung ke apa ya, brokat sampai sekarang masih, maksudnya ngetren. Aku kan suka gini, aku kan ibu rumah tangga, tapi trennya karya aku apa sih gitu. Waktu awal sepulang umroh itu koko ya, koko sarung tuh ngetren. Terus Palestina baju-baju Palestina, gamis. Terus apa lagi ya, terus hijab penguin selama periode 5 tahun ini ya. Kalau tahun kemarin gamis brokat tuh, gamis brokat, gamis yang ada brokatnya. Terus aku selalu gini, survei nih, tahun ini apa nih, sepertinya ini nih si segitiga ini, yang tadi tuh segitiga tapi bukan segitiga bermuda ya. Terus jadinya itulah yang aku lakukan hari ini. Tetap ceria bersama aku. Ujian hidup itu banyak dan menyesakkan dada, seperti dada aku hari ini, malam ini. Tetapi aku mah tetap ceria lagi, Pak Ustadz. Kalau dekat mah aku mau konsultasi sama Mama Dede. Halo, assalamualaikum Mama Dede. Aku itu senang banget dengerin ceramah Mama Dede dulu ya, maksudnya kok dulu ya, harusnya sekarang juga, karena waktu aku tuh sibuk dengan antar jemput anak-anak di motor terus. Aku tuh di motor terus. Di Bekasi ini fasilitasi motor tuh. Jadi kalau di Tasik aku enggak dipegangin motor ya. Qadarullah ya Allah tuh tidak memegangi aku motor. Adapun motor dia terbengkalai itu. Maksudnya terbengkalai punya ayah dulu. Kok enggak ini ya, enggak ada aura. Ternyata aura untuk naik motor tuh enggak ada. Ternyata di sini di Bekasi tuh harus naik motor aku tuh. Jadi motor itu adalah seperti tunggangan kuda bagi aku tuh. Tunggangan kudanya itu motor ya. Ternyata di sini tuh ya gitulah, tugas aku harus menjalankan tugas yang Allah berikan gitu. Dari rasa takut di jalan raya jadinya tidak takut ya. Kalau Allah berkehendak, buat apa kamu menakutkan sesuatu gitu ya. Karena kan semuanya udah qadarullah. Aku tuh penakut, dibonceng aja takut gitu ya, dibonceng. Tapi sepulang umroh itu kamu benar-benar Allah jadikan maksudnya kamu gitu ya, akan Allah jadikan berani gitu. Kalau udah Allah menjadikan hati kita berani, kun payakun gitu, tidak ada yang mustahil, itu keajaiban gitu. Aku tuh suka jerit-jerit, suka diomelin tuh itu, kamu tuh gimana sih dibonceng malah teriak-teriak, baru belokan aja udah teriak-teriak. Tapi sepulang umroh itu ya aku kemana-mana ya, niatku kan lillah buat ngebantu ngeringanin di rumah gitulah. Jadi ya begitulah. Jadinya aku lagi seneng mematching-matchingin itulah sekarang tuh kain, seperti jodoh juga di-matchingin bukan? Jadinya itu kita serahkan sama Allah, karena urusan hati itu Allah, hidup mati jodoh rezeki itu urusan Allah. Yang kita fokus menjalankan kalau tidak di dunia, di akhirat gitu sajalah. Intinya kita berusaha fokus gitu. Semua yang kita raih sebenarnya sih Allah itu udah ngasih selalu ngasih kalau selalu ngasih jawaban. Allah itu tidak pernah tidak ngasih jawaban. Ya Allah, tunjukkan aku sesuatu yang tidak aku ketahui. Allah menunjukkan gitu. Jadi Allah itu selalu menjawab apa yang kita minta, apa yang aku minta gitu. Kalau akunya benar-benar meminta sama Allah gitu. Tidak ada yang tidak dijawab. Semua pertanyaan kita itu pasti dijawab gitu. Hanya saja perlu waktu gitu. Seperti gini, kok aku diabaikan sih gitu. Kok kamu tidak membalas tidak respect dengan apa yang aku mau gitu. Mungkin seseorang bertanya begitu dan aku abai. Itu bukan berarti abai. Aku sedang mengajarkan ilmu hikmah pada seseorang. Dari mulai awal beliau itu banyak berjasa ya. Sehingga tahun ini beliau itu terrespek dan Allah itu maha adil dan bijaksana. Jadi terrespek lah sesuai dengan doanya. Sebetulnya begini, kalau kita memperbaiki diri dan berusaha mendekat dengan Allah, maka
apa yang kita inginkan itu akan mendekat dengan sendirinya ya. Begitulah. Jadi intinya berusahalah berbuat baik, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya dengan sendirinya. Tuh aku tuh masih harus Palestina tuh yang berhubungan dengan Palestina ya. Tapi aku bawa istilahnya dibawa apa yang diperlukan sekarang, apa yang Allah tunjukkan sekarang ya kita lakukan lah ya, gitu intinya. Dan kita berusaha bersikap sifat baik pada semua dan untuk kebaikan, gitulah. Rahmatan lil alamin tuh ya sama kucing tuh. Aduh, hari ini aku harus menolong yang sakit, jadinya disitulah. Udah ya, aku udah cegukan nih, udah kebanyakan ngomong. Sudah ya, assalamualaikum, selamat malam, selalu ceria bersama aku. Jangan khawatir, aku baik-baik saja dan aku punya selimut buat tidur, selimut yang Allah pilihkan buat aku. Aku punya selimut putih, selimut kesayangan aku. Selama 7 tahun ini aku memakai itulah. Kenapa Allah menuntun aku? Nggak tahu kenapa ya Allah. Jadi aku merasa damai dengan selimut itu. Kalau dibilang itu selimut petunjuk dari Allah. Itu selimut petunjuk dari Allah itu yang kalian lihat semua itu. Selimut petunjuk dari Allah itu yang menyelimuti aku tiap malam. Dari banyaknya nyamuk, karena di sini musim panas itu semakin banyak nyamuk yang datang gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.